Selamat sore Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Saya undang bangkit berdiri. Kebaktian hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Biarlah kami semua menyiapkan hati dan pikiran kami fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk kami manusia berdosa. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's and children, to such as keep His covenant, and to those who remember His commandment to do them. Khotbah salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of His hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Amen. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian. Mari kita memasuk hadiratnya, tempat kudusnya, dengan puji-pujian kita. Puji Tuhan. Haleluya Yesus.
berada di rumah. How beautiful it is to be in your house, Lord. Terima kasih Tuhan untuk bread of life. Thank you for keberadaanmu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan. Kami mau lepaskan kekhawatiran kami. Our worries we want to let go. Ketakutan kami, our fear we want to let go. Kesedihan kami mau lepaskan. Tekanan mungkin, stress kami mau lepaskan. Kami mau kenakan jubah pujian kami. Karena kami sungguh percaya ketika pujian kami naik, Engkau tidak hanya hadir. You're not only here, but you are working and you are actively working in this place. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. This is our worship, Lord. This is our exaltation, pengagungan kami. Oh, terima kasih Bapak. Kami siap Tuhan to receive peace, to receive joy, to receive kelepasan, kelegaan, and deliverance from you. Thank you in Jesus' name. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hanya Dia yang layak menerima puji-pujian kita. Amin. Let's say to our left and right, say praise Him. Let's praise Him. Amin. Puji Tuhan.
We don't know for sure about our future. We are sure that our God is in control. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita mengatakan di sini, tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku. Let's say that to our soul and our heart and our mind. Hallelujah, Yesus. We are here. We are here. Your children are here. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku.
pikiran kita sudah tenang, kita siap untuk firman Tuhan. We are ready to be empowered by the word of God. Amen. Puji Tuhan. Fill this place, oh Lord, with your glory. Fill this place with your holy presence. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, the glory. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Of your presence, we are temple. Give you reverence. Ini penghormatan kami, Tuhan. So Dalam surga kami bersama-sama bersyukur karena hadirat-Mu. Itulah segala-galanya bagi kami. We give you thanks, Lord, because your presence, your very presence is everything for us. And we believe you presence with us. Kami percaya Tuhan bersama kami. You said when 2 or 3 gather together in my name, I will be there. Engkau berjanji jikalau 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir. Therefore, Lord, with our eyes of faith, we know you are present with us. Now, use your servant, Lord.
empower, inspire, and have your own way, Lord. Speak to your people. In the Lord Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Marka, for translate. So I'm going to speak in Indonesia from now on. Judul khotbah hari ini aslinya sebenarnya adalah We Belong to God. Artinya kita adalah milik Tuhan. Tetapi kemudian di breakdown atau diperinci, everything belongs to me. Tuhan adalah juga milik kita. Everything belongs to me and I belong to God. Kita adalah milik Tuhan. Pemikiran bahwa kita milik Tuhan sejak dari penciptaan. Kita diciptakan oleh Tuhan, oleh karena itu dengan sendirinya kita semua milik Tuhan. Berdasarkan ini, sebenarnya semua yang ada di dalam universe ini, di dalam cakrawala ini semua adalah miliknya Tuhan. Tapi Tuhan yang baik memberi kebebasan. Lalu kita mengetahui kita bisa memilih mau berpihak, mau menjadi milik Tuhan atau tidak mau lagi menjadi milik Tuhan, menjadi milik diri sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita punya leluhur, mereka memilih untuk menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah itu dengan perkataan lain adalah berhala. Tuhan memberi nama berhala, idols. Idols adalah the other gods, Tuhan yang lain. Jadi Adam dan Hawa memilih untuk jadi berhala. Dan kita pun, kalau kita tidak memilih bersama Tuhan, kita menjadikan diri kita Tuhan, di mata Tuhan kita ini berhala. Berhala berdosa. Dosa artinya gagal. Dosa artinya kita mau jadi Tuhan, tapi sebaliknya kita malah jadi budak. Kita menjadi budak daripada iblis. Itulah yang terjadi secara ringkas, dan kemudian Tuhan yang baik membebaskan kita lagi. Tuhan membebaskan lagi, mulai dari umat Israel. Mereka dibebaskan dari Mesir. Mesir adalah kaki tangannya daripada iblis pada waktu itu. Tuhan membebaskannya, lalu dikatakan, you now are my people. I am your God. Engkau sekarang umatku, aku adalah Allahmu. Maka sekali lagi umat Israel menjadi milik Allah. Tetapi kita membaca juga Tuhan Yesus mengatakan kepada para ahli Farisi, sejarah berjalan terus, manusia berdosa terus, maka akhirnya Tuhan mengatakan, kamu adalah anak dari bapamu, yaitu bapa pendusta. Kamu anak iblis. Bayangkan saudara, kalau pendeta saudara, imam saudara dikatakan oleh tiba-tiba seorang rabi, kamu anak iblis, kamu adalah pengikut iblis. Itulah yang terjadi. Maka mereka marah, semua bisa dimengerti. Tapi itu adalah kenyataan sebenarnya. Karena Tuhan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang sifatnya cuma sekedar makian, marah. Ya. Tuhan mengucapkan kata yang sebenarnya. Tidak pernah kata tidak benar keluar dari mulut Tuhan. Jadi umat Israel yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk rabi-rabinya, imam-imamnya, semua adalah anak iblis.
bukan milik Tuhan lagi. Mereka bekas milik Tuhan, mereka dipanggil jadi milik Tuhan. Bapak mereka dipanggil, tapi mereka memilih untuk tidak menjadi milik Tuhan. Sampai hari ini, saudara, kita tetap bebas memilih mau tetap menjadi milik Tuhan atau milik diri sendiri. Dan kita akan petik buahnya. Bagaimana kalau kita milik Tuhan, bagaimana kalau kita bukan milik Tuhan. Kembali sekarang, topik kita adalah Rasul Paulus mengatakan kepada orang percaya. Jadi bagi kita yang percaya, ini berlaku. Everything belong to me and I belong to God. Kita membaca 1 Korintus 3 ayat 22-23. Tidak usah, you don't have to go into that, it's already there. Ada semua tertulis hari ini. 1 Korintus 3, 22-23 New Living Translation. Mari kita baca bersama-sama. Mari bersama-sama. Whether Paul or Apollos or Peter or the world or life and death or the present and the future, everything belongs to you, and you belong to Christ, and Christ belongs to God. Ini perkataan firman Tuhan Paulus diilhamkan Roh Kudus. Next slide, kita akan membahas Paul, Apollos, Peter belong to us. Apa maknanya? Apa artinya? Bagaimana penerapannya? How to apply to this? Bisa diartikan bahwa all God's apostles, diwakili oleh 3 tadi, tapi sebenarnya berarti semua rasul dari Allah, semua nabi-nabi, semua imam, semua pendeta-pendeta, termasuk pengajarannya, adalah milik kita. Mereka adalah untuk kita. Jadi jangan kita membuang, menyingkirkan, sama sekali tidak mau tahu yang satu apa yang lain. Setelah kita mendengar ini semua, jikalau kita mendengar, jikalau saudara termasuk orang yang tidak suka kepada Benny Hinn misalnya, contoh saja, ingat-ingat Benny Hinn milik saudara. Diberikan kepada saudara oleh Tuhan jadi milikmu, kau boleh apakan ajarannya dia itu. Semua kehidupannya boleh diterima, boleh ditolak, boleh dipilih mana yang baik, yang tidak baik. Itu diberikan kepadamu. Kalau kita boleh juga tidak dilihat, boleh juga sama sekali tidak mau, boleh, itu milikmu. Tapi itu diberikan Tuhan untukmu. Kalau engkau diberi Tuhan langsung buang begitu saja, pikul sendiri kerugiannya. Apa yang diberi Tuhan pasti ada kebaikannya. Stephen Tong, ada yang tidak suka Stephen Tong karena tukang marah katanya dan sebagainya. Tapi itu diberikan Tuhan kepada orang percaya. Kalau saudara mau ambil baik-baiknya, pelajaran yang baiknya, saudara akan diberkati. Pendeta-pendeta yang datang di sini, yang saya ingat adalah Pak Ben, Pak Yonas, Pak lagi yang dari Papua, Pak Daniel Alexander, saya sendiri, itu milik saudara. Mau diapakan boleh. Suara saya tidak didengar, ada yang tidak mau dengar saya boleh. Datang tidak dengar, cuma nunggu kawan waktunya makan, boleh. Itu hak saudara. Ya. Tuhan memberi kebebasan. Tidak mungkin Tuhan itu langsung jiwer kuping kita, dengarkan. Dia tidak ada begitu. Semua milik kita. Gereja-gereja Katolik, Protestan, Evangelical, Karismatik,
semua adalah milikmu, milikku, diberikan kepada kita. Nggak mau dilihat, ya terserah begitu. Tapi kalau mau dipetik pelajarannya, itu milikmu sendiri. Silakan pakai waktumu baik-baik, proporsinya bagaimana, terserah kepadamu. All Bible translations, terjemahan Alkitab. Saudara yang sudah buka YouVersion Bible, tahu ada begitu banyak terjemahan Alkitab. Bahasa Indonesia saja kalau tidak salah ada 5 apa 6. Bahasa Inggris puluhan, sudah sampai 100 mungkin ada. Belum lagi bahasa-bahasa yang lain. Semua ada di situ, semua milikmu, tinggal diklik, itu kau bisa baca, kau bisa pelajari. Tapi engkau tidak mau juga tidak, terserah, itu adalah milikmu. Macam-macam translation, gayanya translation, isinya translation. Ada yang literal itu huruf demi huruf. Nanti saudara boleh periksa yang literal translation ada di YouVersion Bible. Coba bandingkan dengan yang conventional, King James Version, Revised Standard Version, English Standard Version, silakan pilih. Bandingkan lagi dengan yang contemporary, yang modern, sampai yang bentuknya seperti koran, yaitu The Message. Kalau saudara membaca The Message, saudara seperti baca koran, baca surat kabar. Itu semua milik. Mau diapakan, mau dibaca, atau mau dibuang, terserah. All sermons, all exposition, commentary, church history, semua khotbah, semua yang banyak di YouTube, semua adalah milikmu. Diberikan oleh Tuhan untuk berguna bagi kita. Lalu kita meningkat kepada Rasul Paulus, kemudian berkata selain Paul, Apollos, and Peter, apa berikutnya? Next slide. The world belongs to you. Kalau kita baru membaca begini, jangan stop sampai situ. Coba berusaha renungkan, apa artinya ya kalau dunia itu milik kita? Artinya semua yang ada di alam ini, apakah itu udara, air, tanaman, binatang, manusia, dan semuanya, itu adalah milik kita. Bisa kita bandingkan dari itu semua, yang baik dan yang tidak baik. Yang baik kita sudah tahu, air memberi kesegaran, menghidupkan, dan sebagainya. Tapi yang tidak baik, air bisa menjadi flood, banjir. Apakah itu milikmu? Ya, renungkan itu. Kata Tuhan itu milikmu, banjir itu milikmu. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari banjir? Salah satu yang kita lihat di daerah yang kena banjir, mereka tetangga yang biasa tidak suka ngomong satu sama lain, sekarang saling tolong satu sama lain. Jadi ada manfaatnya itu banjir. Badai, storm, weeds, ada manfaatnya tidak? Lalang. Tuhan bilang, tuh ada lalang, ada gandum. Siapa yang cipta, saudara? Kan Tuhan. Masa Tuhan cipta tidak ada gunanya sama sekali? Paling tidak gunanya untuk membedakan dari gandum. Untuk kita tahu, oh ada model yang begini, yaitu romannya rupanya seperti gandum, tapi tidak ada isinya. Begitu. Gunanya hanya untuk jadi contoh yang buruk, contoh negatif. Mungkin ada lagi gunanya yang lain. Weeds yang dikatakan weeds di Amerika kadang-kadang ada yang bagus-bagus bunganya. Tapi termasuk kategori weeds, entah mengapa.
boleh dipelajari sendiri. Tapi semua ada gunanya. Dan yang saya baru sadari ada gunanya, yang saya jengkel binatang yang diciptakan Tuhan, nyamuk, saudara. Nyamuk kalau ke Indonesia baru kerasa jengkelnya. Salah satu yang membuat orang tidak betah di Indonesia adalah nyamuk. Belum lama waktu saya tinggalkan, demam berdarah terjadi di sana. Tapi itu untukmu, kata Tuhan. Belongs to you, milikmu. Ada manfaatnya tidak nyamuk, saudara? Saya pikir itu injeksi, itu idenya dapat dari nyamuk. Mungkin ada orang pintar digigit nyamuk, dia bilang, oh nyamuk bisa masukkan sesuatu ya ke dalam badan kita. Kalau gitu obat juga bisa dimasukkan, disuntikkan ke dalam. Nyamuk mengajari dokter untuk menyuntik. Barangkali itu satu manfaatnya. Jadi contoh yang buruk pun itu diberikan pada Tuhan supaya kita hindari atau supaya kita ambil baiknya, contohnya untuk kita pelajari. Nah, ini yang agak susah. Evil ones, evil, semua yang jahat, roh jahat, orang jahat, binatang yang jahat, yang berbahaya, tanaman yang jahat, poison ivy misalnya, semua milikmu, kata Tuhan. Tuhan yang cipta. Bagaimana, saudara? Ada baiknya tidak? Ada bisa diambil apa pelajarannya? Bagaimana kita bisa tahu temptation kalau tidak ada yang mentempted? Bagaimana kita tahu iblis bisa menjahati Ayub kalau tidak ada iblis? Bagaimana kita bisa tahu bahwa iblis bisa mencobai sekalipun Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa tahu iblis bisa pakai ayat Alkitab untuk mencoba menjatuhkan Tuhan Yesus kalau tidak ada iblis? Jadi itulah sebabnya Tuhan masih membiarkan iblis berkeliaran untuk jadi pelajaran bagi kita. Kita bisa belajar sesuatu, bukannya berguru semua ditelan apa yang dia perintahkan, tapi kita seleksi, kita belajar waspada bagaimana menghadapinya. Ya, sepanjang sejarah iblis mencobai Raja Saul, Raja Daud, juga Ayub dan Tuhan Yesus. The world, apalagi yang ada di dalam the world ini? Religions, agama Kristen, kita sudah tahu. Bagaimana agama Islam? Itu milikmu tidak? Kalau secara singkat kita bilang, oh bukan, itu agama orang Islam itu. Tapi kata Tuhan, itu milikmu. Itu milikmu. Kalau kita dengar di Indonesia pagi suara azan ya, azan tahu ya semua. Banyak yang jengkel karena bangun lagi enak, tidur, bangunin tiba-tiba oleh suara azan itu. Tapi sesudah saya dekat dengan Tuhan, saya pernah menikmati suara azan itu. Suara azan itu ada yang bagus, ada yang betul-betul hormat sama Tuhan. Saya terbawa hanyut untuk, iya benar ya, Tuhan itu patut dikagumi, dihormati. Kita bisa belajar bagaimana takutnya mereka akan Tuhan. Kita yang menjadi orang Kristen seringkali cuma menekankan mesranya dengan Tuhan, tapi respeknya dengan Tuhan sudah berkurang. Itu sebabnya gereja Katolik sangat berkembang. Banyak sekali orang di sana, karena di sana orang lebih ditekankan respect, hormat. Gerejanya sengaja dibangun seperti bangunan-bangunan yang serem-serem, yang tinggi-tinggi. Suara pastornya kalau bicara bergaung.
itu milikmu. Bisa kita pelajari, bisa kita petik yang baiknya, dan bisa kita tinggalkan yang kurang baiknya. All the world's religions, custom, kebiasaan-kebiasaan, ada yang suka begini, anti sama kebudayaan yang lain. Ada yang anti kebudayaan barat, ada yang barat anti kebudayaan timur. Coba petik yang baik-baiknya. Semua milikmu, kata Tuhan. History, sejarah yang sudah tentu. Kalau Columbus menemukan Amerika, kita Genghis Khan menguasai hampir seluruh dunia dengan kekejamannya. Bisa kita petik pelajarannya apa yang ada. Saya kira kalau orang China banyak belajar sejarah ini lalu belajar minta hikmat dari Tuhan, tidak ada komunis di sana. Next slide. Hidup dan mati adalah milikmu, kata Tuhan. Hidup dan mati. Nah, hidup adalah semua yang ada di dalam kehidupan ini milik kita. Kita bisa pakai, kita bisa lalaikan, dan sebagainya. Juga waktu itu milikmu. Apa yang kita pakai dengan waktu kita? 24 jam waktu milikmu. Kau mau pakai apa saja bisa. Tidur terus 24 jam juga bisa. Kalau memang suka. Ya, kalau memang habis jet lag terus jadi tidur terus, ya dimaklum. Tapi kalau normal-normal tidur terus seperti itu pasti merusak. Nanti kalau sudah rusak baru sadar, oh salah ya, bertobat, balik. Tapi itu milikmu. Your body is milikmu. Mau dikasih makan banyak-banyak, pilihanmu. Mau dikasih tidak makan ini, tidak makan itu, semua pilihanmu. Tapi belajarlah yang betul, belajarlah yang baik. Bagaimana engkau menguasainya. Your mind itu milikmu, your spirit milikmu. Lalu kegiatan dalam kehidupan ini. Kita bangun. Mau bangun jam berapa, saudara? Terserah. Katanya kalau lagi kerja nggak bisa begitu. Kalau kerja mesti bangun pagi. Siapa bilang? Kalau lagi sakit, misalnya tidak kerja, tidak bangun, tidak apa-apa. Berarti saudara punya hak. Itu adalah milikmu. Mau bangun jam berapa, itu adalah milikmu. Tapi jangan lupa efeknya. Belajar efeknya. Mau bangun, mau bekerja, mau belajar, mau bermain-main, mau istirahat, itu milikmu. Hari ini kita disadarkan oleh Tuhan betapa Tuhan memberi kebebasan besar sekali. Betapa kayanya kita ini. Semua adalah milik kita. Nah, ini yang susah. Death also belongs to you. Kematian juga milikmu. Saya cuma bisa tertolong oleh ayat Alkitab di sini. Rasul Paulus berkata, to live is Christ. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bisa tidak saudara dan saya benar-benar menghayati kalau mati itu untung. Sama lebih besar untungnya daripada kalau saudara dapat lotre. Lebih besar untungnya dari dapat anak, dapat kerjaan, dapat ini. Lebih besar untungnya. Untung mati itu. Bagaimana untungnya? Supaya gampang, dulu mati masuk surga itu untung. Mati bagi pengikut Tuhan adalah satu keuntungan. Ada lagi firman di Wahyu yang mengatakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan, karena mereka beristirahat daripada pekerjaan mereka. Mereka istirahat daripada susah payahnya hidup di dunia ini. Kita memang sedih kalau kita kehilangan kekasih kita. Namun kalau kita terus berpikir
ya, terus berpikir, fokus, fix our mind mengenai betapa beruntungnya dia yang sudah meninggal itu. Kalau kita pikirkan dia, keberuntungan dia, our grief, kesedihan kita akan menjadi berkurang dan berkurang. Saya bayangkan anak saya, kalau lagi saya bayangkan, aduh sekarang dia nggak bisa lagi menikmati ya hidup di dunia ini. Ada sedihnya saudara. Tapi kalau saya ingat, oh dia sekarang menikmati gantinya kehidupan di surga. Percaya tidak saudara bahwa surga pasti jauh lebih baik daripada dunia ini. Misalnya kalau saudara mau ambil contoh komputer saja. Kalau di sini ada komputer bisa sampai 5G cepat. Saya bandingkan dengan waktu di Indonesia dapat 4G, kadang-kadang 3G, lambat nunggunya keluar gitu. Waduh enak benar di sini ya, ceklek keluar begitu. Jangan-jangan di surga komputernya 10G. Begitu mikir langsung kena, mau tahu apa langsung tahu, barangkali. Tapi sudah pasti lebih bagus, lebih segala-galanya lebih daripada di dunia ini. Tuhan sendiri ada di sana, saudara. Mungkin perbandingannya gini, kalau dokter mau menyembuhkan sakit kanker di sini, dia harus pakai kemo, pakai radiasi, pakai macam-macam. Tuhan Yesus sembuhkan bagaimana? Satu kata saja, dijamah saja. Itu perbandingannya surga dengan bumi, saudara. Jadi kalau kita pikirkan surga itu begitu sempurna, begitu luar biasa dibandingkan bumi, pantaslah Rasul Paulus berkata, kesusahan kita yang di dunia ini tidak ada artinya dengan pahala yang akan kita terima di sana, kesenangan yang kita terima di sana. Kalau kita pikirkan hal semacam ini, kesedihan kita akan bagaikan datangnya fajar, malam yang gelap, tiba-tiba makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Hidup kita yang kelihatannya tadinya tidak ada harapan, wah saya nggak ada green card, bagaimana kalau ditangkap, bagaimana kalau dipulangkan, begitu gelap ya. Tapi kalau ingat ada Tuhan, makin terang, makin terang. Diapakan pun kita selalu untung kalau bersama dengan Tuhan. Ketakutan kita akan maut akan digantikan dengan satu pengharapan, satu antisipasi kemenangan dalam kebangkitan. Nah, kalau mati dan hidup adalah milikmu, saya terusik atau terilhami untuk memilih bagaimana kalau antara mati dan hidup ya. Setengah mati, kan ada istilah setengah mati, ada istilah setengah hidup. Sakit, hidup enggak, mati enggak. Between life and death, yaitu semua penyakit yang berat-berat, kehilangan yang berat-berat, semua yang membuat kita tergoda. Barangkali bunuh diri lebih enak ya, orang yang mati lebih enak. Itu keadaan antara mati dan hidup kira-kira. Itu pun milikmu, kata Tuhan. Kalau hidup milik Tuhan, milik kita, mati juga milik kita, setengah mati juga milik kita. Coba renungkan, hayati apa artinya kita yang sedang sakit itu milik kita miliki, dan itu milik dengan perkataan ada berkat di dalamnya. Untuk saya, ginjal stadium 3B. Kalau 4B mungkin atau 5 harus cuci ginjal. Apa? Cuci darah. Cuci darah. Itu berarti saudara nggak tidur ya.
Iya. Bagaimana saya menerapkan ayat ini? Itu milikmu. Itu menjadi buat saya satu rem. Saya tidak bisa direm, saudara, kalau ginjal saya tidak seperti itu. Makan saya itu tidak bisa direm kalau tidak diancam dengan ginjal sudah dekat bahaya seperti ini. Tapi sekarang saya bisa mengerem. Dengan mengerem itu banyak anggota tubuh lain yang jadi baik. Saya bisa ke gym terus menerus karena antara lain motivasinya itu. Dan karena itu maka kaki saya sudah lebih kuat. Sekarang saya bisa lompat dari sini ke bawah. Kan? Umur 78. Dan mudah-mudahan tercapai. Saya rencana umur 80 push up 80 kali. Jadi between life and death itu juga milikmu. Pelajari apa yang kita bisa petik, bagaimana kita bisa manfaatkan. Ya, kita nikah terus. Present and future belongs to you. Hal-hal yang saat ini ada di ruangan ini, itu adalah milikmu. Kondisi kita saat ini kondisi kita balik lagi jadi penyewa, sudah. Tadinya pemilik, sekarang jadi penyewa. Itu milikmu, kata Tuhan. Ya. Situasi apa saja yang kita alami adalah milikmu. Contoh, ketika Paulus berada di penjara, situasinya dia di penjara. Dia bisa saja, mungkin banyak orang kalau dalam penjara akan, kenapa Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, salah apa saya? Gitu kira-kira, paling tidak. Yang lain lagi mungkin, Tuhan saya sudah melayani Engkau, kok begini hasilnya. Ya. Tapi Paulus tidak begitu, dia praise God. Dia memuji Tuhan aja di penjara. Dia waktu memuji Tuhan belum tahu loh, kepala penjara itu sebentar lagi akan bertobat karena dia memuji Tuhan. Dia belum tahu. Dia cuma polos saja, dia tetap bersuka cita karena dia boleh menderita bagi Tuhannya yang mengasihi dia begitu besar. Bagi Tuhannya yang begitu agung. Dia memuji Tuhan. Dia tidak tergoncangkan oleh itu semua. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di ranjang rumah sakit, ada cukup banyak orang Kristen yang bersaksi kepada tetangganya dan memberi kepada tetangganya keselamatan. Betapa besarnya pahala dia di surga nanti, coba lihat. Dia bersyukur, Tuhan terima kasih saya dibawa ke rumah sakit, saya bisa menginjili ini orang yang sakit juga seperti saya. Dia bisa bertobat. Jadi the present, no matter what situation, is belong to you. Semua adalah milik kita. What about the future? Masa depan gimana? Apa yang terjadi, akan terjadi di masa depan, itu adalah milik kita juga. Milik kita juga. Nah, kita akan ambil satu contoh sedikit panjang mungkin. Exodus 33 verse 14. Keluaran pasal 13 ayat ke-14. Bayangkan saudara-saudara, orang Israel ini dipimpin, memang hari pertama keluar dari Mesir luar biasa sukacitanya, bebas. Tapi lalu menghadapi masuk ke padang belantara, padang gurun. Tidak tahu di sana akan ada makan, ada minum atau tidak. Tidak tahu apa di situ ada musuh apa tidak. Tidak tahu di situ ada binatang apa saja yang buas yang bisa mengancam mereka. Kenyataannya ada banyak yang digigit ular. Jangan menyangka di padang belantara tidak ada binatang, saudara. Ada ular berbisa yang bisa hidup di situ. Itu juga ciptaan Tuhan. Jadi mereka ini serba tidak tahu.
Tapi Tuhan cuma menjamin begini saja. Aku sendiri, my presence, kehadiranku akan bersama dengan engkau, Musa. Dan aku akan memberi engkau istirahat. Artinya, engkau akan sampai kepada tempat di mana engkau akan menetap beristirahat. Everything will be fine for you. Semua akan jadi baik. Saudara, kita menghadapi masa depan. Pemerintahan demi pemerintahan berganti. Demokrat dulu, Republikan, nanti habis Republikan mungkin Demokrat lagi, atau Republikan dulu, Demokrat. Amerika ini terus berganti-ganti. Celaka, rugilah kita kalau kita cepat panik. Begitu ganti semua ini, wah celaka lah. Nanti diganti yang lain, wah celaka lagi. Terus celaka terus. Padahal semua adalah milikmu. Tuhan bersama, apapun presiden manapun yang jadi, akan menjadi berkat buat kita. Berkat tidak selalu mesti uang, tidak mesti selalu yang manis-manis, tapi berkat bisa berupa pelajaran-pelajaran. Ya. Perjalanan melalui padang belantara mungkin sangat pasti sangat menakutkan. Tetapi kalau Tuhan yang beserta dengan kita, maka masa depan kita itu cerah. Karena masa depan dari Tuhan adalah bagi kita. Akhirnya naik singkatnya semua, everything belongs to you katanya. Semua adalah milikmu. Dan semua itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif udah jelas, air tadi seperti udara, makanan, teman baik, teman hidup, new job, promotion, kenaikan gaji, rasa kesehatan kita lebih membaik atau kita lebih kuat, rasa diberkati, itu semua baik. Itu adalah milikmu. Tapi bagaimana yang negatif? Yang tadi sudah disebutkan. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Seperti yang tertulis, boleh dibaca di situ ya. Kalau tidak terbaca di bawah, saya bantu. Mari kita baca bersama dengan segenap hati. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Yang jelas bahwa kita bisa bersukacita dalam problem, dalam pencobaan, karena kita tahu ini semua membantu kita membangkitkan daya tahan. Kita menjadi mampu, tidak menjadi manusia yang lembek, yang lemah, yang mudah kena sakit, mudah kena susah. Sedikit saja susah sudah rasanya dunia runtuh. Ya. Kita menjadi orang yang badai boleh benih, kita boleh tetap tenang. Rumah roboh, tetap tenang. Ya memang harus dibersihkan, tapi kita bersihkan dengan tenang saja. Gitu. Malah mungkin nyanyi-nyanyi gitu ya, kalau bisa. Betapa hebatnya kesaksian orang Kristen yang rumahnya roboh, tapi dia tetap nyanyi-nyanyi, Tuhan bersama dengan dia. Dia tidak takut apapun juga. Betapa hebatnya kesaksian itu. Mungkin tetangganya yang dia injili, ajak ke gereja, bertahun-tahun tidak bisa datang, tapi pada waktu dia memuji Tuhan, dikala rumahnya roboh seperti itu, barangkali dia bertobat karena itu. Jadi everything belongs to you. And meningkat, you belongs to Christ, to God. Mari kita lihat dari segi keamanan dan keberuntungan menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan.
Kita ingat Tuhan Yesus berkata, I came to save the lost. Tuhan itu jauh-jauh datang atau mengorbankan, meninggalkan kemuliaannya. Kalau tadi dibayangkan surga yang 10G itu sekarang masuk ke dunia yang mungkin saat itu baru nggak ada komputer malah. Ya. Tuhan datang meninggalkan semua kelebihannya, dia turun ke bawah untuk mencari yang terhilang, saudara dan saya. Lalu I came to heal the broken hearted, untuk menyembuhkan orang yang hatinya luka, hatinya sedang terluka. I came that my sheep may have abundant life, supaya domba-dombaku dapat hidup berkelimpahan. Saudara-saudara, dia melakukan itu dengan biaya kehilangan akan tubuh dan darahnya. Artinya, dengan perkataan lain, kematian. Itu bayarannya. Betapa besarnya pengorbanan itu. Betapa besar kasih yang ada di balik daripada pengorbanan itu. Jadi kalau kita ringkas semua dari depan sampai belakang, kita melihat seperti untayan tali rantai kepemilikan, ya. Semua yang ada, yang akan datang, milik kita. Dan kita milik Kristus, dan Kristus milik Allah, yaitu Bapa. Betapa amannya, coba renungkan. Betapa amannya kalau kita sudah menjadi milik daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan betapa nyamannya, betapa beruntungnya, betapa menyenangkannya, betapa kayanya, betapa luar biasanya, betapa mulianya akan kita punya warisan itu. Betapa beruntungnya kita ini. Kita akan melihat 2 Korintus 4 ayat 17, hampir berakhir. Our present troubles are small and won't last very long. Tadi yang saya katakan, Rasul Paulus berkata, pencobaan kita ini kecil, tidak akan lama-lama. Yet they produce for us a glory. Dia menghasilkan bagi kita kemuliaan yang jauh melampaui akan kerugian, segala penderitaan kita, dan itu akan berlaku selama-lamanya. Sebagai slide terakhir, you belong to Christ and to God. Kita semua adalah milik Tuhan Yesus, milik Allah. Respon kita yang pantas itu apa? Yang selayaknya. Kalau kita dikatakan kita yang tadinya terhilang, dibeli dengan begitu mahal, sekarang kita ini milik Kristus dan milik Allah. Sudah jelas kita perlu mempunyai syukur, bersyukur. Bukan hanya ucapan syukur, tapi hati yang bersyukur, hidup yang bersyukur. Kita perlu memuji. Kita menempatkan Allah pada proporsinya, pada tempatnya. Ia di tempat yang terpuji. Dan kita akan menceritakan pada orang lain, bersaksi pada orang lain, bahwa kita punya Tuhan luar biasa. Dan kita akan hidup dengan iman, percaya. Kalau orang sudah ditolong begitu banyak oleh seorang penolong, dia sudah tolong 5 tahun misalnya, kita berturut-turut, atau sepanjang sekolah kita dia sudah biayai, dia sudah tolong. Apakah kita masih ragu-ragukan kebaikannya? Apakah kita tidak percaya bahwa dia adalah orang baik untuk kita? Itulah artinya kita harus tetap beriman kepada dia. Walaupun kadang-kadang hidup bisa mengecewakan, tapi ingat Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan akan mengubah hal yang mengecewakan itu menjadi berguna untuk kita. Jadi kita tidak perlu kehilangan iman untuk itu.
Kita juga perlu memakai pikiran kita untuk belajar, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Baik itu di rumah sendiri, maupun di gereja, atau di mana-mana. Itu dari sisi respons kita. Tanggung jawab kita bagaimana? Dari sisi tanggung jawab, kita harus pelihara apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mulai dari badan kita pelihara, akal budi kita pelihara, roh kita, lalu bakat kita juga kita pelihara. Kalau yang diberi bakat main gitar, main piano, pelihara bakat itu, jangan sampai berkurang. Bakat mobil, montir mobil misalnya, pelihara terus, bertumbuh, berkembangkan terus. Bakat apa saja, kita bakat di dalam accounting, coba perkembangan terus. Jadi jangan sampai hilang, tapi perkembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Hidup yang penuh dengan kasih dan pengorbanan. Ya. Biar hidup kita balas akan Tuhan yang sudah berbuat bagi kita, yang menyerahkan kepada kita seperti tongkat estafet. Tuhan sudah selesai, sekarang rasul-rasulnya. Rasul-rasul sudah selesai, lalu turun kepada penginjil-penginjil, sampai akhirnya kepada kita. Mari kita teruskan pelayanan dalam kasih ini. Untuk itu kita selalu mesti berpartisipasi, ambil bagian, mendukung pertemuan-pertemuan gereja, aktivitas gereja yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. In short, pendeknya, kita harus bertumbuh. Jangan tetap sama saja. Kita harus bertumbuh, kita harus memperbaiki, kita harus lebih aktif lagi. Dan untuk salah satunya, untuk mengingat bagaimana semua Tuhan sudah beri kepada kita, baiklah kita akan mengadakan perjamuan kudus. Remember me, kata Tuhan Yesus. In remembrance of me, memperingati akan Tuhan kita. Mari kita adakan perjamuan kudus ini. Amin. Kita akan berdoa sebentar. Setelah itu para petugas yang sudah ditunjuk, dipilih, silahkan maju ke depan ya. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, hari ini Engkau membuka lagi mata kami, memperlihatkan betapa kayanya kami ini dengan segala pemberian Tuhan. Semua adalah milik yang Kau serahkan pada kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kami boleh balik memuliakan nama Tuhan, sebab kami adalah milik-Mu yang sudah dibeli oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau sedih lagi, kami tidak mau kecil hati, kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar umat-Mu hari ini bangkit menjadi umat yang optimis, menjadi umat yang bersyukur, menjadi umat yang bersukacita, karena Tuhan sudah memiliki kami kembali. Kami adalah milik Tuhan, dan di dalam Tuhan kami memiliki semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, nanti mungkin ada kebagian yang lengkap. Satu paket itu ada wafelnya dan anggurnya. Tapi ada juga yang hanya anggur saja. Yang anggur saja, tolong ambil wafelnya dari tempat lain, ya. Ada disediakan di sini. Tuhan
Yesus melalui Roh Kudus melalui Rasul Paulus berkata, "Kuteruskan kepadamu apa yang telah kuterima daripada Tuhan Yesus, yaitu di waktu ia akan disalibkan, akan dihianati, ia mengambil roti, memecahkannya, dan mengatakan, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Kemudian ia mengambil cawan dan mengatakan, inilah perjanjian baru di dalam darahku, minumlah, percayalah." Banyak orang pada waktu Tuhan Yesus berjalan menyentuh jubahnya, tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Tapi satu orang, satu wanita yang menyentuh dengan iman, hidupnya berubah, sakitnya disembuhkan. Saudara-saudara, marilah kita seperti wanita yang menyentuh Tuhan dengan iman, yang makan perjamuan kudus saat ini dengan imanmu, bahwa tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan berkuasa bersatu dengan tubuhmu mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus makanlah dan percayalah. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam hidupnya Tuhan Yesus telah menyatakan mujizatnya, mengubah air menjadi anggur. Maka dia pun dapat mengubah anggur ini menjadi darahnya. Karena itu minumlah dengan percaya bahwa kuasa kesucian darah Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh kita bersatu dengan darah kita. Minumlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah makan dan minum dengan percaya, dan kami percaya segala mujizat bisa terjadi dalam hidup kami semua, dalam tubuh kami semua. Mujizat kesembuhan bisa terjadi, mujizat keberuntungan bisa terjadi, mujizat kekudusan bisa terjadi. Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tibalah saatnya kami akan mengaku pengakuan iman rasuli, dan kita akan mengaku bersama-sama. Kita mulai. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Jemaat dipersilakan duduk. Dan tibalah saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelumnya saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami naikkan puji syukur yang tak terhingga. Betapa kasih dan mulianya Tuhan Yesus, sehingga mau berkorban bagi kami manusia berdosa. Tuhan datang ke dunia untuk kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mengikuti teladan-Mu, juga mau berkorban bagi orang lain. Biarlah kami senantiasa mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikan kami hati yang baru, hati yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengasihi akan sesama kami, sesama manusia. Tuhan, saat ini kami akan memberi persembahan. Sebelum kami memberi, biarlah Tuhan memberkati. Biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kasih saja Tuhan.
pujian kita yang terakhir. My tribute to God be the glory. Alto, sopran, tenor, satu lagi. Kita memuji Tuhan dan bass. Ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan doa bagi semua umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya kami menyadari betapa besarnya anugerah-Mu, memberikan kepada kami semua yang ada dan semua yang akan ada yang terjadi. Dan Engkau memberikan kebebasan kepada kami. Engkau juga memberikan penawaran bantuan-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau terima semua dengan bersyukur. Kami mau belajar terus dari Tuhan. Kami mau menjadi umat-Mu yang bersukacita karena kami memiliki Tuhan dan kami dimiliki oleh Tuhan. Apa boleh terjadi, kami mau belajar terus dari apa yang terjadi dan menjadi umat-Mu yang semakin bercahaya, semakin bersyukur, semakin bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini supaya semua belajar mengenal Tuhan.
Kami berdoa supaya Roh Kudus mengunjungi setiap pelosok-pelosok dunia, di tempat-tempat yang tergelap sekalipun. Tuhan, jikalau Roh-Mu bekerja, tempat itu akan menjadi terang. Tolong Tuhan, tolong tempat di tempat-tempat di mana kejahatan mencapai puncak. Tolonglah di mana kecurangan mencapai puncaknya. Tolonglah di mana korupsi mencapai puncaknya. Nyatakan kemuliaan-Mu di sana Tuhan. Manusia yang terhilang, kasihanilah. Dan kami bersedia Tuhan, jikalau Engkau persiapkan, Engkau panggil untuk kami menjadi alat-Mu. Tuhan, panggil dan pilihlah kami. Terima kasih Tuhan. Sementara itu, kalau Tuhan mendidik kami dengan berbagai-bagai pengalaman dan kesulitan dan kesedihan, biarlah kami belajar dan cepat menjadi murid-Mu yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu semua saudara-saudara kami yang percaya kepadamu aman hidupnya di dalam tangan-Mu. Masa depannya cerah di tangan-Mu. Karenanya kami hanya mendoakan supaya iman mereka dikuatkan. Mereka, mata rohani mereka terus terbuka melihat betapa besarnya pengharapan yang pasti bagi mereka semua yang tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu melihat lagi mujizat Tuhan dinyatakan jelas. Baik mujizat kesembuhan, mujizat kelepasan, mujizat izin-izin yang diperlukan, mujizat pekerjaan yang dibukakan oleh Tuhan. Kami rindu melihat itu semua. Berikanlah pada kami pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami mau tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Then sing, Berkatnya dulu. then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Amin. Okay. Receive God's blessing, God's people. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship with the Holy Spirit be with you all until we meet again, even until we meet with our Lord and live forever and ever. Amen. 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 Thank you.